Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan besaran tarif impor untuk barang dari Indonesia yang masuk ke negara tersebut, yakni sebesar 19% lebih rendah dari sebelumnya yang dipatok 32%. Lantas bagaimana respon pengusaha usai Trump memangkas tarif impor Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Apindo Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang, Mas Yuda. Ibu, ini kalau kita bicara mengenai kebijakan tarif impor AS ini dipangkas Bu dari 32 menjadi 19%. Disertai ada beberapa syarat, salah satunya keterkaitan pembelian produk energi, pertanian, yang nilainya juga miliaran dolar, serta pembelian 50 pesawat Boeing. Bagaimana Apindo menilai keseimbangan antara manfaat dari tarif rendah ini dengan beban finansial dan strategis yang harus dipenuhi oleh Indonesia, Bu? Ya, jadi pertama-tama kami mau apresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam diplomasi dan negosiasi sehingga bisa mendapatkan penurunan tarif dari 32% saat ini sampai ke 19% ya. Sebenarnya semua proposal yang diajukan oleh pemerintah itu juga sudah berkonsultasi dengan pelaku usaha. Oleh karenanya kami dari awal pada waktu Trump memutuskan reciprocal tarif itu, kita sudah mengidentifikasi memang kita harus beli lebih banyak produk dari Amerika kalau kita mau menurunkan defisit importnya. Sehingga kita sudah mengidentifikasi produk-produk apa saja. Kebetulan dari pelaku usaha seperti gandum, kedelai, kapas, ya, jagung, itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Jadi kita coba melihat pelaku-pelaku siapa yang butuh, kemudian kita bisa nggak realokasi, jadi pindah pembeliannya dari negara lain ke Amerika. Jadi itu sudah kami lakukan. Untuk crude oil juga saya rasa itu satu yang signifikan dan dari BUMN Pertamina juga sudah siap pada waktu itu untuk juga bisa merealokasi dan membeli lebih banyak dari Amerika. Jadi termasuk juga dengan dengan Boeing ya, Boeing yang juga diajukan untuk bisa lebih banyak. Jadi sebenarnya proses daripada negosiasi ini dan apa saja yang siap untuk dibeli Indonesia itu sudah dari awal sudah dikonsultasikan dengan banyak pihak gitu. Jadi ini bukan hanya semata-mata persyaratan dari Trump, justru ini adalah proposal dari Indonesia yang diajukan kepada pemerintah Amerika untuk bisa menurunkan tarif ini gitu. Jadi jelas buat kami ini adalah satu kemajuan yang luar biasa bahwa kita bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah dari yang awalnya ditetapkan oleh Trump. Bu Sinta, tapi kalau kita bicara mengenai salah satu syaratnya adalah Indonesia nih Bu, tidak boleh mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor Amerika Serikat. Kalau kita melihat ini berarti akan berpotensi melemahkan daya saing industri dalam negeri, terutama kalau kita bicara mengenai sektor padat karya seperti tekstil dan garment yang memang banyak memberikan lapangan pekerjaan, ada 4 juta pekerja di sektor ini Bu. Lalu apakah strategi dari Apindo untuk melindungi pelaku usaha lokal dari ancaman membanjirnya produk Amerika Serikat ini Bu? Amerika ke Indonesia. Justru dengan penurunan tarif ini, kan ini untuk membantu ekspor TPT kita ke Amerika. Karena saat ini TPT itu, terutama yang rajutan itu hampir 61% ekspornya ke Amerika. Jadi ini justru dengan penurunan tarif, ini bisa membantu produk-produk TPT kita, karena jelas produk-produk TPT kita yang ekspor ke Amerika itu bersaing dengan negara-negara tetangga gitu. Jadi kalau kita lihat Vietnam itu 20%, ya kita mestinya lebih rendah kan 19% gitu ya. Kemudian kita juga lihat ada negara-negara lain yang juga ekspor ke Amerika itu posisinya lebih tinggi dari Indonesia. Tapi memang ini kan semua masih dalam unsur negosiasi ya. Jadi kita belum tahu nanti finalnya kompetitor kita ini yang ekspornya sama ya, produk sejenis ke Amerika itu dapatnya dia di angka berapa tarifnya. Nah, kemudian kalau kedua tadi pertanyaan mengenai market akses produk Amerika ke Indonesia, saat ini sebenarnya tarif yang dikenakan sudah hampir semua 0 atau 5% gitu. Jadi memang sudah rendah sekali. Kita tidak pernah ada masalah untuk market akses tarif untuk produk Amerika ke Indonesia gitu. Jadi menurut saya
jelas ini win-win ya, bahwa kita bukannya kemudian membuka pasar dibanjiri produk Amerika apa yang masuk, karena sementara ini juga tarifnya sudah rendah yang masuk ke Indonesia. Berarti ketakutan akan banyaknya produk Amerika masuk ke Indonesia, terutama kalau tadi Ibu katakan sebenarnya sudah berlaku 0% bahkan ya, untuk beberapa produk itu tidak perlu dikhawatirkan ya Bu, terutama bagi para pelaku industri di tanah air. Tapi kalau mengenai jumlahnya Bu atau kuantitasnya ya pastinya bertambah. Apakah ini juga akan menjadi beban Bu terhadap Apindo dan para pelaku industri dan usaha di tanah air Bu? Maksudnya untuk impor produk Amerika ke Iya Bu, Indonesia? betul. Enggak, saya rasa ini kita makanya ini kan masih proses negosiasi, ini kan detail daripada Mhm. negosiasi yang kita harus lihat ya, teknis detailnya gitu. Jadi produk-produk ini HS code-nya persisnya apa saja dan bagaimana gitu. Tapi in general kami sudah mengatakan bahwa memang kalau Amerika itu import ke Indonesia itu bukan produk-produk yang kompetitif dengan produk-produk yang kita produksi di Indonesia gitu. Dan memang makanya kenapa selama ini tarifnya juga sudah sangat rendah, hampir nol gitu ya, 0 sampai 5% gitu. Jadi menurut saya mestinya itu tidak jadi kendala gitu, dan memang produk-produk yang kita mau beli dari Amerika, yang Amerika ekspor ke Indonesia seperti gandum, kedelai dan lain-lain, itu memang produk-produk yang kita butuhkan gitu. Jadi saya pikir kita perlu menunggu detailnya, tapi secara menyeluruh kalau kami melihat dari keseluruhan, ini permasalahan utama tuh lebih ekspor kita ke sana. Kalau kita tarifnya tidak bisa kompetitif ya dengan negara tetangga, itu yang merugikan Indonesia gitu. Dan kebanyakan ini ada di padat karya. Hmm. Bu Sinta sebagai Ketua Umum Apindo, Anda pernah menyoroti nih pentingnya deregulasi dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing di tengah tarif ekspor Amerika Serikat yang tinggi dengan adanya kesepakatan ini. Nah, lalu kita bicara mengenai kebijakan deregulasi apa yang didorong oleh Apindo untuk memitigasi Bu dampak dari syarat-syarat Amerika Serikat khususnya pada sektor UMKM dan industri kecil menengah Bu. Ya, jadi sebenarnya deregulasi yang eh, saat ini sedang digodok oleh pemerintah Indonesia itu juga hal-hal tidak aja yang khususnya untuk Amerika, tapi secara menyeluruh bagaimana kita memperbaiki iklim usaha yang ada gitu dengan beberapa hal ya. Pertama kalau kita lihat deregulasi itu kan kemarin baru dikeluarkan paket pertama deregulasi, dan pemerintah sudah mengidentifikasi misalnya dengan membanjirnya import barang-barang terutama illegal import ya di produk-produk TPT. Tapi itu kan kebanyakan dari China ya. Ini nggak ada kaitannya sama Amerika. Amerika nggak import produk-produk seperti itu. Jadi memang kita kemudian pemerintah sudah melakukan deregulasi, memperbaiki PP yang ada supaya lebih melindungi produk-produk di dalam negeri dalam kaitannya khususnya untuk sektor TPT. Memang deregulasi ini tidak disamaratakan untuk semua sektor karena posisi dari setiap sektor itu berbeda-beda. Jadi sekali lagi pertama deregulasi adalah melihat daripada aturan-aturan mana yang perlu diperbaiki untuk bisa juga melindungi industri dalam negeri kita. Yang kedua, kita juga melihat bahwa dari segi bisnis proses yang ada, ini kan kita melihat perizinan ya. Sebenarnya pemerintah kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah melakukan reformasi struktural yang luar biasa. Cuman kami juga menyadari bahwa memang implementasinya masih banyak yang kurang saat ini. Jadi pemerintah juga sudah mereview kira-kira apa saja perizinan dan lain-lain yang menjadi bottleneck yang kemudian harus diperbaiki gitu, terutama sistem OSS. Makanya kemudian keluar PP yang baru dengan OSS berbasis risiko, itu sekarang sudah ada perbaikan juga, sehingga ini salah satu juga unsur deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah dari segi perizinan dan lain-lain. Memang masih banyak ya yang perlu dilakukan, makanya ini kita nggak bisa berhenti. Tentunya ini upaya yang terus-menerus dilakukan, dan kami bersama-sama pemerintah mengidentifikasi gitu hal-hal yang juga perlu diperbaiki. Yang ketiga mungkin hubungannya dengan industri padat karya, karena memang kan tekanan daripada industri padat karya saat ini juga sangat tinggi gitu. Dan ini yang dibutuhkan apa, stimulus, insentif dan lain-lain untuk bisa membantu industri padat karya kita. Nah, salah satunya ya tadi
tarif Trump itu. Karena kalau kita dikenakan tarif 32%, itu tentunya akan sangat memberatkan bagi industri-industri yang ekspor ke Amerika besar, seperti tadi ya, TPT, furniture, sepatu, elektronik, dan lain-lain. Jadi ini mungkin beberapa upaya yang saat ini sedang dilakukan dan pekerjaannya belum selesai. Jadi upaya tadi untuk terus-menerus melakukan deregulasi, perbaikan ini masih terus berjalan saat ini. Bu Sinta, kalau kita bicara mengenai impor energi ini akan meningkat menjadi 15 miliar US dollar, bahkan meningkat 4 kali lipat Bu dibandingkan dengan 2024 sebesar 4,2 miliar. Ada yang mengatakan ketika kita impor energi terlalu besar, biaya logistiknya juga akan bertambah karena Amerika positioningnya cukup jauh dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin Timur Tengah. Apakah ini juga akan mengakibatkan biaya dari produksi ataupun APBN untuk nilai bahan bakar maupun energi akan meningkat, Bu? Bagaimana Apindo melihat ini, Bu, kemungkinannya, Bu? Ya, tentunya kita sudah melakukan dengan pelaku-pelaku terkait sudah melakukan hitung-hitungannya ya. Ini kan kebanyakan yang import itu dari Pertamina dan lain-lain. Jadi hitungannya itu pasti sudah ada gitu. Kalau dibandingkan import dari negara lain dan lain-lain. Tapi in general kita mesti menyadari memang beberapa cost di biaya berusaha di Indonesia memang cukup tinggi gitu. Nah ini termasuk kita sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa kita harus menurunkan cost of doing business ya. Jadi baik itu logistik cost, baik itu energy cost, baik itu labor cost ya. Ini semua pekerjaan rumah gitu. Bagaimana bisa menurunkan ekonomi biaya tinggi yang saat ini kita hadapi. Jadi ini memang saya rasa menjadi pekerjaan rumah kita gitu, bahwa secara menyeluruh memang kita ini termasuk ekonomi biaya tinggi, sehingga kita tidak bisa berkompetitif dengan negara tetangga kita karena mereka kebanyakan cost-nya lebih rendah dari kita. Nah, tapi khususnya untuk Amerika saya rasa kita harus lihat kembali gitu loh. Jadi kalau tadi terjadi realokasi, tadinya misalnya Pertamina beli dari negara mana, kemudian sekarang beli dari Amerika, bagaimana perbandingannya dan lain-lain. Ini secara komersial saya rasa ini juga sudah diperhitungkan sebelum komitmen itu disampaikan kepada pemerintah Amerika. Bu Sinta, terakhir Bu, harapan Ibu dengan adanya kesepakatan baru ini terhadap industri di tanah air seperti apa, Bu? Mengingat memang sudah ada negosiasi, keluar angka yang jauh lebih baik daripada 32%, tapi di satu sisi kita juga harus mewaspadai dengan beberapa komitmen baru yang pastinya juga akan ada negosiasi dan perbincangan lebih lanjut. Seperti apa, Bu, ekspektasinya, Bu? Ya, pertama-tama tentunya kami perlu terus mendukung industri padat karya kita yang saat ini sedang tertekan, sehingga berapapun nanti penurunan yang akhirnya bisa didapatkan oleh pemerintah Indonesia itu akan sangat-sangat membantu industri kita gitu. Jadi ini saya rasa satu hal harapan kami bahwa nanti kita bisa mencapai yang terbaik, dan yang penting yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara kompetitor kita, karena mereka juga dikenakan reciprocal tarif, sehingga tidak akan terjadi shifting daripada demand. Jadi maksudnya kita tetap ekspor kita ke Amerika bisa malah lebih tinggi kalau kita tarifnya bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, kita juga mesti menyadari bahwa kita ini tetap menjadi target daripada dumping ya, terutama kalau nanti negara lain seperti China tidak mendapatkan kesepakatan yang baik. Ini juga bisa kita menjadi target suatu dumping yang lebih besar dari negara-negara tersebut, sehingga kita harus memperhatikan bagaimana mempersiapkan remedy trade remedies kita gitu, untuk jangan sampai kita menjadi target dumping daripada produk-produk negara lain. Baik. Kemudian yang ketiga, saya rasa harapan kami kita mesti bersama-sama terus untuk mengawal gitu ya, bahwa ini belum selesai ini, dan Amerika ini kalau kita lihat Presiden Trump, kita nggak, kadang-kadang dia bisa berubah-ubah dan lain-lain, dinamikanya masih sangat tinggi gitu. Jadi saya rasa kita mesti wanti-wanti dan selalu mengantisipasi apa saja yang akan terjadi dengan keputusan dari Presiden Trump. Bu Sinta, terima kasih sekali untuk perbincangannya, banyak memberikan insight terkait bagaimana kita Indonesia, para pelaku usaha juga untuk menyikapi tarif dari Trump, meskipun tadi ada penurunan tapi juga perlu harus
diimplementasikan dan menunggu karena memang situasi global dan juga bagaimana sikap tension politik Amerika Serikat sendiri yang memang uncertainty bisa juga berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi politiknya. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bu, salam sehat selalu.